Pak Agung, bagaimana cara meyakinkan orang yang belum tahu HNI untuk bergabung di tengah pandemi seperti ini, Pak? Karena kendalanya adalah selalu pasti ekonomi. Syukran. Silakan. Silakan, Pak. Baik, ini pertanyaan yang kita jumpai dalam sehari-hari ya. Betul, Pak. Pasti ya, kita semua, karena ada yang menganggap bahwa produk HNI mahal dan sebagainya. Oke, jadi gini, pertama adalah kita harus melihat, kita dalam memprospek, kita sebagai agen-agen HNI ini dalam memprospek, dalam prospecting, itu harus bisa melihat kebutuhan daripada calon ini kita, prospek kita ya. Karena kebutuhannya beda-beda gitu, beda-beda. Yang pertama, kalau bisa saya ringkas, ada 3 kebutuhan, ya kan? Kebutuhan yang pertama adalah dia butuh sehat. Pertama sehat. Sehat karena dia menderita penyakit gitu kan, dia ada penyakit. Ya udah, kalau lagi ada orang sakit, kita tentunya harus merawat dengan penuh kasih sayang ya. Itu jangan ngomong bisnis dulu gitu loh. Jangan bener, kita ikhlasin aja, kita bantu orang. Masya Allah, kalau dia bisa sehat dengan izin Allah atas lewat bantuan tangan kita, itu pahalanya gede banget. Jadi kalau emang butuhnya itu udah jangan mikir bisnis, bantu dia agar dia sehat gitu ya. Nanti kalau udah sehat, baru dia otomatis tinggal kita kawal saja untuk habis sehat sukses kan. Luar biasa. Nah, pertama adalah ada yang seperti itu kebutuhan, karena kebetulan produk-produk kita ini banyak yang produk kesehatan gitu kan. Ya udah. Nah, kebutuhan yang kedua adalah dia untuk menanggulangi kesulitan hidup. Ya, karena dia masalah ekonomi dan ini kebanyakan. Saya rasa ini lebih banyak dari yang pertama ini. Ini lebih banyak. Oke, Selan, ini yang perlu kita sadari bahwa tolong diingat kelebihan dari bisnis HNI ini itu adalah bisnis yang bisa dimulai tanpa modal sekalipun. Oke, catat ya Pak ya. Tanpa modal, jadi harusnya ini nggak menjadi masalah harusnya. Kalau ini masih menjadi masalah, berarti mungkin ada pendekatan kita yang kurang pas. Bapak Ibu kalau berjumpa dengan prospek yang buat makan saja sulit begitu, ya memang kita cakep sih bisa mendrive dia untuk menjadi agen stok, oke lah ya. Agen stok menjadi agen stok 5 juta rupiah dapat produk, oke, tapi dia nggak kebayang utangnya aja banyak yang selama ini terjadi. Kita harus mengantisipasi hal ini. Kita pun juga tolong niatkan bahwa kita niat ini untuk membantu si calon prospek kita tadi, membantu seorang anak bangsa, seorang muslim, anak bangsa ini untuk dia ini bisa bangkit dari kesulitannya. Kita niatnya niat bantu, bukan nggak boleh kita niatnya tuh untuk agar kalau saya prospek ini nanti tentu saya akan semakin besar bonusnya. Itu pikiran-pikiran yang harusnya kita luruskan dari awal. Punya saya pengen niat bener-bener nolong, ingin membantu, ingin menolong. Itu yang kita lakukan. Maka ternyata Bapak Ibu sekalian, fakta membuktikan bahwa banyak sekali agen-agen kita itu banyak yang sekarang menjadi LED, yang sukses sekarang. Dulunya adalah orang-orang yang nggak punya apa-apa. Ya, itu waduh, Masya Allah. Itu banyak sekali. Halo, Assalamualaikum Bu Evi Dahlia kalau hadir pada saat ini. Beliau dahulu di Palembang benar-benar tidak memiliki apapun. Ya, hutangnya banyak, menanggung saudara, menanggung orang tua, benar-benar nggak ada bisnisnya. Subhanallah. Tapi coba bagaimana seorang Eyang Rudianto ya, semoga masih hadir pada saat ini, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keinginan membantu, dia support produk ya, produk. Nah, ini juga pelajaran buat para leader-leader kita ini untuk cara kerja yang benar. Ini bahkan cara kerja yang benar dan cara kerja yang ihsan gitu. Memang dalam bisnis multi level marketing, dalam bisnis network marketing itu ada, kalau di luar sana itu ada sebuah pakem ya yang melarang untuk meminjamkan uang atau barang. Itu ada.
Tapi kalau saya pikir kita ini tengah-tengah lah, kita nggak juga. Jadi yang jangan terjadi juga adalah kita jor-joran. Ada orang gabung, join, kasih pinjem uang, kasih pinjem barang, dan seterusnya. Akhirnya apa? Problemnya, uang nggak balik, barang nggak balik, orangnya malu ketemu kita, malah hilang akhirnya. Betul. Ya, itu terjadi ya. Jadi ini juga terjadi ya. Kita harus hati-hati di sini. Maka yang dilakukan apa? Ini dilakukan oleh berbagai leader kita, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang matanya menyala-nyala, artinya apa? Dia semangat buat berjuang di HNI, semangat untuk mengentaskan keluar dari kemiskinannya. Kelihatan kok dari auranya, dari speech-nya, ya, dari semangatnya kelihatan. Kita bantu, tapi kontrol. Contohnya misalnya Eyang Rudianto itu ngasih pinjam, tapi harus segera dipertanggungjawabkan. Ada mitranya yang beli, mitranya Bu Evi Dahlia beli, nggak punya uang, datang ke BC Palembang, ke Pak Eyang Rudianto, dipinjemin produk, dijual kepada agennya, dapat uang, langsung dipertanggungjawabkan. Nah, begitu. Jadi kalau ini nggak jadi masalah. Atau kasih tempo 1 hari ya, tapi harus dikontrol betul. Karena kalau kemudian dikasih nggak dikontrol, namanya manusia, kebutuhan sehari-hari banyak, itu hilang, akan jadi masalah. Betul, Ya. Jadi ini pengingatan saya kepada para leader yang sudah sukses. Mari kita jadikan sebagian dari kesuksesan kita berupa bonus, berupa rizki yang Allah berikan kepada kita ini untuk membantu mensukseskan orang lain. Begitu. Ini sebenarnya hukum untuk kesuksesan ya, untuk sukses dimanapun berada. Jadi kalau kita sudah punya bonus yang lumayan, maka kita harus bagi uang atau hasil dari bisnis kita ini, bonus kita ini menjadi 3. Setelah dikeluarkan zakat infak sedekah tentunya. Pertama zakat infak sedekah, itu sudah save dulu 10% misalnya. Jangan 2,5%. Kalau 2,5% itu namanya bakhil, pelit. Itu cuma kewajiban zakat doang itu. 6,5%, 10%. Itu kita save udah, nggak diganggu-ganggu, punya rekening sendiri gitu. Kalau mau dititipkan ke rekening ZIS CSR-nya HNI boleh. Itu bisa kita kelola, kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah, saya pun demikian. Saya pun juga selalu mencadangkan sekian persen dari semua penghasilan saya dan kemudian dikelola oleh CSR-nya ZIS, CSR-nya HNI. Ya, insya Allah dikelola secara amanah, profesional, insya Allah. Nah, jadi sudah dikeluarkan. Nanti sisanya 3 ini kita bagi. Yang pertama buat konsumsi keluarga. Ya, buat konsumsi keluarga. Angkanya nggak mesti sepertiga, nggak mesti. Ya, tapi kemudian kita harus siapkan 1/3 lagi ini untuk investasi. Nah, investasi ini Bapak Ibu sekalian, investasi ini maksudnya apa tadi? Investasi yang terbesar kita apa sih? Apakah bangunan BC yang gagah kokoh? Apakah mobil yang keren biar semakin representatif menjadi seorang leader HNI? Bukan. Aset kita yang terbesar, investasi terbesar kita adalah jaringan, network kita. Itu yang harus kita bangun, kita tata dengan baik, kita sayang. Ingat nggak Paman Gober? Ya, Pak. Dia punya bank ya? Betul. Bank, terus uangnya itu buat main terjun-terjunan, seluncur-seluncuran. Nah, macam itu. Tapi ini bukan uang yang kita gituin, tapi jaringan kita. Kita terus menyayangi mereka, memelihara mereka, mikirin mereka. Dia sudah berhasilkah saat ini, apa kesulitannya, itu disayang, diinvestasikan sebagian kita buat membantu mereka, tapi ingat hati-hati, bukan cuma main kasih-kasih aja ya. Nah, kalau kita sudah ada sebagian dari dana kita itu kita cemplungin ke situ untuk agar nanti menghasilkan yang lebih besar lagi. Nah, semakin kokohlah bisnis kita itu insya Allah gitu ya. Jadi kalau ini semua leader sudah mempraktekkan, saya yakin tidak ada lagi anggapan-anggapan bahwa bisnis di HNI ini butuh uang banyak. Tidak. Tapi kalau ada orang yang punya dana, dia siap itu untuk support, mempercepat kesuksesannya. Wah, keren. Ya, jadi sebenarnya harusnya nggak ada lagi kesan bahwa kesulitan karena alasan ekonomi. Justru ini peluang. Oh ya, saya tambahkan sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, terinspirasi dari pertanyaan ini. Justru Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi ini, bisnis yang lain itu turun. Bisnis yang lain itu stuck.
Bisnis yang lain tuh omsetnya anjlok. Tapi subhanallah, di antara bisnis yang terus naik ini adalah bisnis HNI ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tengah pandemi, omset HNI ini sudah melebihi dengan cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi bulan apa? Februari ya? Februari, Pak. Februari. Kita sekarang sudah jauh melebihi bulan Februari.